Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nova Jarita Mami. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Tableau. Nah, uh, apa sih kelebihan dari Tableau itu? Nah, Tableau itu sebelumnya Tableau itu salah satu tools yang biasa digunakan untuk visualisasi data. Yang biasanya itu sumber datanya itu dari big data atau dari source lainnya. Nah, kelebihan dari Tableau itu sini yang pertama itu visualnya itu interaktif. Nah, salah satu keunggulan utama dari Tableau ini dibanding yang tools yang lain yaitu pilihan visualnya itu menarik dan interaktif. Umumnya tools visualisasi data lainnya itu hanya bisa membuat grafik atau visualisasi yang statis. Sementara itu Tableau memiliki banyak pilihan grafik yang bergerak. Contohnya seperti gambar di samping ini. Di sini ada banyak contoh grafik dari yang bentuk batang, kemudian hingga tren. Selanjutnya itu user friendly. Nah, jadi kalau kita tidak menguasai coding atau bahasa pemrogramannya, kita nggak perlu khawatir karena Tableau ini itu tools yang amat user friendly bahkan untuk orang yang awam sekalipun. Nah, seseorang yang nggak memahami coding dan dunia business intelligence itu sekalipun bisa memahami cara penggunaan Tableau. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini, kita hanya untuk menampilkan data di grafik ini kita cuma memerlukan dimensinya apa yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini dimensi eksperimen berdasarkan status. Nah, kemudian di rows-nya itu apa yang ingin kita tampilkan. Nah, sini kita ingin menampilkan sum atau penjumlahan dari semua ngesum dari record hasil nilainya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu kelebihan dari Tableau itu yaitu mampu mengolah banyak sumber data. Nah, contohnya itu sini. Di sini Tableau itu bisa mengolah dari sumber data dari big data, kemudian spreadsheet atau file cloud. Nah, terkadang nih kita sebagai pengguna Tableau ini kan kita butuh banyak data yang berdasarkan dari berbagai sumber. Nah, Tableau ini software yang tepat karena Tableau ini bisa menggabungkan berbagai sumber data yang berbeda. Contohnya seperti big data, spreadsheet, cloud, dan berbagai tipe data lainnya. Nah, kemudian dashboard mobile-nya ini dashboard-nya itu mobile friendly, artinya dashboard dari si Tableau ini tuh bisa digunakan di berbagai resolusi layar. Contohnya seperti resolusi desktop, tablet ataupun handphone. Semuanya berfungsi dengan baik dan tampilan yang masih presisi. Kemudian kelebihan dari Tableau lainnya itu terintegrasi dengan bahasa script. Nah, Tableau ini emang memudahkan kita untuk perhitungan data. Namun kadang-kadang kita membutuhkan perhitungan yang lebih rumit sehingga kita membutuhkan improvisasi dengan menggunakan bahasa script. Nah, dengan Tableau ini kita bisa mengintegrasikan data yang kita punya dengan dua bahasa data science yaitu R dan Python. Nah, kemudian selain banyak kelebihan yang tadi kita sudah sebutkan, Tableau ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu yang pertama, kemampuan BI-nya rendah. Nah, Tableau ini tidak memiliki fungsi yang diperlukan oleh software BI kompresif seperti laporan skala besar, kemudian pembuatan tabel data, dan static layout. Selain itu, format ekspor dan pencetakan juga terbatas yang mempersulit dalam pembagian hasil. Nah, kemudian yang kedua, ada masalah dalam penyesuaian. Nah, Tableau ini cukup tertutup karena sulit untuk disesuaikan ke dalam perusahaan IT. Nah, kemudian yang ketiga itu harga. Nah, harga Tableau ini berdasarkan jumlah pengguna. Jadi, karena harga lisensinya itu cukup mahal, untuk perusahaan kecil dan menengah, lisensi Tableau ini cukup mahal. Nah, Tableau ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian contoh implementasi dari penggunaan Tableau.
Nah, di sini saya mengambil contoh implementasinya dari jurnal yang berjudul Penerapan Dashboard Sistem di Perpustakaan Universitas Andalas menggunakan tabel publik. Nah, yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh penulis yang bernama Meza Silvana, kemudian Ricky Akbar dan Rahayu Tiffany. Nah, dalam jurnal tersebut mereka membutuhkan informasi, yaitu melihat informasi peminjaman buku per tahun, melihat informasi buku yang sering dipinjam, melihat informasi koleksi buku yang sering dipinjam, melihat informasi peminjaman buku terbanyak, melihat informasi peminjaman terbanyak yang belum mengembalikan buku, dan melihat informasi peminjaman terbanyak yang membayar denda. Nah, dari sekian proses penelitian yang dilakukan, sini saya udah merangkum menjadi 5 proses. Yaitu yang pertama itu mereka melakukan menentukan kebutuhan data, meliputi analisis data yang digunakan pada penerapan BI. Jadi mereka melakukan observasi, kemudian mendapatkan datanya. Kemudian setelah mendapatkan datanya, mereka menganalisis dan menentukan kebutuhan data yang akan ditampilkan. Kemudian setelah ditentukan kebutuhan datanya, mereka itu melakukan mendesain database, yaitu proses desain database sebagai media penyimpanan datanya. Kemudian yang ketiga itu melakukan ETL design. Nah, di proses ini proses desain ETL ini untuk proses migrasi data. Kemudian yang keempat melakukan fase construction atau pemilihan tools pendukung dalam melakukan proses ETL. Nah, yang kelima itu fase deployment. Nah, tahap ini tuh dilakukan penerapan aplikasi BI dan analisis dari hasil penerapan BI Tableau Public. Nah, kemudian hasil dari penelitiannya itu berupa dashboard yang seperti pada gambar berikut. Nih, untuk dashboard peminjaman per tahun dari tahun 2012 sampai 2017 ditampilkan dalam grafik per batang dan dalam bentuk tren. Kemudian dashboard menampilkan member terbanyak yang membayar denda. Kemudian menampilkan dashboard peminjaman buku. Nah, jadi kan tadi itu di sini di proses 3 itu ada ETL design. Nah, dari database yang tadi sudah didesainkan, kemudian data dari sumber tersebut dimigrasikan ke database setelah kita desain, yang telah didesain tadi menggunakan ETL. Nah, di sini mereka itu melakukan proses ETL dari database atau sumber data source-nya atau data staging-nya. Kemudian didapatlah data dari hasil data ETL tersebut disimpan pada database yang tadi. Kemudian hasil pengolahan tersebut kemudian diterapkan menggunakan Tableau Public dan didapatkan dari hasil dashboardnya seperti gambar berikut. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.